menuntut istrinya untuk tampil cantik, untuk tampil menawan, untuk tampil melayani dia dengan baik, tapi dia tidak pernah dimodalin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah kajian Masjid Darussalam Kota Wisata yang insya Allah selalu dirahmati Allah, diberikan kasih sayang dan selalu diberikan kekuatan untuk menjadikan rumah tangganya sakinah, mawadah dan warahmah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bisa bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah dan sunnah dari Rasulullah SAW. Wabil khusus kita akan berbicara tentang bab muamalah, ya, bab yang mungkin jarang sekali dibicarakan, apalagi muamalah yang hari ini sudah dilupakan orang. Bab tentang muamalah terkecil, ya, bagi seorang muslim adalah muamalah dalam keluarga. Mengapa hari ini banyak dilalaikan? Karena memang sebagian orang juga tidak tahu ilmunya. Mengapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ini juga adalah pengalaman pribadi. Artinya apa? Ya, manusia itu terus harus mencari ilmu, kita harus belajar karena nggak mungkin akan cukup ilmu kita, Bu. Jadi hatta beliau seorang ustadz sekalipun, kalau dia tidak belajar maka dia tidak akan tahu. Ya, makanya alhamdulillah bersyukur sekali pada kesempatan pagi hari ini, ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari bagaimana kita menuntut ilmu, yang mudah-mudahan nanti juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Salat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah benchmark, contoh seorang suami terbaik sepanjang masa. Ya, tidak akan ada pernah suami yang lebih baik dari beliau, pasti itu. Makanya ketika kita mau mengkaji ini nanti permasalahan yang hari ini, ya, akan kita bahas, itu pun benchmarknya, ya, dari beliau, ajaran-ajarannya pun dari beliau. Walaupun permasalahan hari ini sudah banyak permasalahan-permasalahan kontemporer, tetapi sejatinya masalah-masalah dalam rumah tangga, wabil khusus kita berbicara tentang masalah harta, itu sudah sangat banyak dibahas di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan serta para tabiin. Jadi yang kurang bukan ilmunya, tapi karena kita kurang belajarnya. Ya. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Hindun binti Utbah, ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pelitnya atau bakhilnya suami dia. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menceritakan bahwa dia tidak memberikan nafkah untuk dia dan anak-anaknya. Ya. Jadi Hindun binti Utbah ini curhat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini gimana suami saya? Dia tidak mencukupi nafkah saya dan anak-anak kami. Ya. Lalu dia terpaksa mencuri uang dari suaminya. Ya.
Artinya mengambil harta dari suaminya tanpa sepengetahuan suami Hindun ini, untuk mencukupi kebutuhan dia dan anak-anaknya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah harta dari suaminya tadi itu untuk mencukupi kebutuhan dia dan anak-anaknya. Jadi dalam hal ini semua mencuri itu haram, Bu, dosa, kecuali ya mencurinya seorang istri karena pelit dan bakhilnya seorang suami. Tapi kajian ini kita tidak akan ngajarin orang mencuri, Bu, ya. Jadi mohon diingat, ini kejadian ya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya yakin ya di majelis ini insya Allah ibu-ibunya tidak ada yang seperti suaminya Hindun ini. Insya Allah, Bu, ya, suami kelihatannya suami ibu-ibu ini semua adalah suami yang pemurah, banyak hartanya, sering memberikan rezeki kepada ibu-ibu. Makanya akhirnya kajian hari ini sangat Masya Allah, tabarakallah, ya, penuh, karena memang sepertinya ibu-ibu semua ini telah mendapatkan kebahagiaan insya Allah. Amin. Nah, mengapa hal seperti ini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah ada? Artinya apa? Di zaman hari ini pun mungkin ada yang seperti itu. Nah, ini mesti kita garis bawahi. Berarti permasalahan muamalah terkecil dalam keluarga pun ternyata itu pun penuh dengan drama. Artinya apa? Kehidupan ini ya masing-masing orang itu memiliki kehidupan sendiri-sendiri. Makanya sekarang kadang-kadang kita melihat orang-orang itu kadang suka melihat rumput tetangga lebih hijau, sehingga kadang merasa rumputnya dia sendiri kalah hijau. Itu mengapa? Karena ibu-ibu semua tidak mengetahui dalam rumah tangga mereka atau yang ibu-ibu lihat itu apa yang terjadi. Ya, ini makanya penting kita berbicara, ya. Hari ini temanya adalah nafkah yang banyak dilupakan oleh para suami. Apa itu? Kemarin saya juga berbicara bab tentang harta gonogini dalam Islam. Itu pun cukup lumayan ramai di kalangan ibu-ibu. Ya, hari ini orang nggak paham hartanya seperti apa. Kebanyakan para wanita hari ini curhat, dia bingung hartanya yang mana katanya. Harta saya mana, Ustadz? Setelah menikah, saya tidak bekerja, saya mengurus rumah tangga. Suami yang pegang, yang mempunyai uang, saya terima bulanan. Terus ketika sekarang dikatakan bahwa dalam Islam harta itu tidak ada harta gonogini, maka jelas harta suami adalah harta pribadi suami dan harta istri adalah harta pribadi istri. Maka yang mana harta pribadi saya, Ustaz? Banyak wanita yang hari ini bingung, merasa tidak punya harta. Nah, ini makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan ibu-ibunya ngaji ya. Kalaupun nanti ada sesuatu yang baik, tolong dibicarakan itu dengan baik, bukan menghurui suami. Ya. Mudah-mudahan banyak para suami juga yang melihat kajian ini supaya memang kita berimbang. Ya, saya tidak membela ibu-ibu dan juga tidak membela bapak-bapak, tapi yang saya sampaikan ini adalah memang ilmu yang memang telah Islam turunkan. Hari ini, ya, masih ada saja yang salah kaprah menyebut bahwa bulanan itu nafkah istri. Ini mohon maaf, Bu, ya, saya garis bawahi dulu supaya ibu tidak keliru. Ya. Jadi ya di kalangan ibu-ibu atau ibu rumah tangga hari ini terdapat perkara yang ambigu, perkara yang tidak jelas. Ya, ketika suaminya memberikan ya nafkah atau bulanan atau memberikan uang belanja bulanan kepada istrinya, masih tetap ada dua pendapat. Pendapat pertama, dan ini adalah pendapat yang terkuat,
walaupun bukan jelas sanadnya ya, tapi maksudnya pendapat terkuat di kalangan ibu-ibu adalah pendapat bahwa uang yang diberikan suami kepada istrinya adalah sudah sah, berarti milik istri, dan istri nanti yang akan mendistribusikan untuk kepentingan rumah tangga. Dan pendapat yang kedua adalah bahwa uang yang diberikan kepada suami merupakan hak kelola saja, akadnya adalah amanah, dia hanya membelanjakan saja. Kira-kira kalau ibu-ibu di sini kuat pendapat pertama apa kedua, Bu? Pertama. Artinya apa? Semua yang diberikan kepada suami kepada istri itu adalah sudah punya istri. Makanya hari ini banyak ibu-ibu yang berdosa. Loh, kenapa Ustadz berdosa? Karena dia membiarkan suaminya berdosa. Saya nggak paham nih Ustadz maksudnya gimana. Jadi begini Bu, di dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ar-rijalu qawamuna ala nisa bima fadalallahu ba'duhum ala ba' wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin para wanita, yang mengayomi, yang menjadikan pemimpin para wanita. Ya. Karena apa? Bima fadalallahu ba'duhum ala ba'. Artinya dia itu diberikan kekuatan daripada perempuan, makanya dijadikan pemimpin. Oleh karenanya dia telah menafkahkan sebagian hartanya. Artinya yang harus menafkahi di sini laki atau perempuan, Bu? Laki-laki. Ini sepakat semuanya, tidak ada perbedaan pendapat. Oleh karenanya haram bagi seorang laki-laki meminta nafkah kepada istrinya. Jelas Bu ya? Dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat 34. Kalaupun suami istri bekerja, status istri adalah membantu suami. Mengapa ini saya katakan harus jelas akadnya? Karena kalau ada dua orang yang bekerja dalam rumah tangga dan tidak dalam rangka istri itu membantu suami, maka bisa dipastikan ada dua pemimpin dalam rumah tangga. Indonesia bisa nggak Bu dipimpin dua presiden? Nggak bisa. Pasti akan ada perang. Makanya mohon maaf sekali lagi saya katakan, yuk kita introspeksi. Banyaknya rumah tangga sekarang yang di ujung perceraian diawali dari suatu perkara yang sebetulnya malah perkara yang sebetulnya menggembirakan awalnya. Bagaimana nggak menggembirakan? Dua orang bekerja dalam rumah tangga, pendapatannya pasti lebih banyak daripada yang bekerja satu orang. Artinya mereka dalam rumah tangga ini kaya, mereka punya banyak uang. Tapi la qadarullah, mengapa orang-orang yang akhirnya Allah uji dengan kenikmatan berupa harta karena suami dan istri mereka bekerja dan qadarullah mereka mempunyai uang yang banyak, mereka rumah tangganya akhirnya retak? Ternyata diawali dari ini Bu, surat An-Nisa ini. Karena fitrahnya yang menjadi pemimpin itu adalah laki-laki, laki-laki yang mencari nafkah, laki-laki yang menafkahi. Tapi akhirnya sekarang dunia terbalik, perempuan ikut bekerja, perempuan ikut menafkahi, dan akhirnya perempuan menjadi pemimpin tandingan dalam rumah tangga. Ibu tahu nggak Bu, mohon maaf, ciri-ciri rumah tangga ada dua pemimpin? Kalau diomongin secara ini agak berat ngomongnya, itu mungkin agak bingung. Tapi kalau contohnya mungkin Ibu paham. Ibu, Bapak lagi duduk nih di ruang tamu. Anak perempuan Anda yang udah gadis, dewasa ngomong, "Ya, aku mau main sama si Nia nanti habis maghrib." Ayahnya jawab, "Gak boleh Nia, sudah malam." Terus anak itu datang ke uminya, "Mi, Bu, aku mau ke Nia, mau ke rumah Nia, kita ada penting nih." "Ya sudah, nggak apa-apa." Kira-kira anak ini nurutnya sama ibu apa sama ayah? Itu ciri-ciri dalam rumah tangga ada dua pemimpin. Kalau anak habis nanya ke orang tua laki, bapaknya, dijawab sesuatu yang tidak mengenakan, dia akhirnya muter kepada ibunya untuk
diizinkan. Dan ibunya nggak kompak lagi sama bapaknya. Udah biarin sih Pak, cuman segitu doang, nggak apa-apa. Sama anak jangan terlalu kayak gitu. Ngomongnya di depan anaknya. Makanya biasanya istri yang suka ngomelin kepada bapak suaminya karena sering lihat ibunya juga suka ngomel ke bapaknya. Jadi ini turun temurun loh Bu. Makanya Anda lihat, kalau anak Anda yang sudah dewasa suka ngomel sama suaminya, coba banyak-banyak istighfar. Karena mungkin dia terlalu banyak melihat ibunya ngomel ke ayahnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini ciri. Artinya apa dalam Islam? Cukup jelas. Bagi seorang laki-laki itu wajib menafkahi. Nah, bagaimana kalau perempuan ini tadi itu dia bekerja? Tidak ada larangan dalam Islam Bu. Ini jangan sampai kelewatan juga ya. Karena ada sebagian orang yang mengharamkan wanita bekerja. Ini nggak benar. Nggak ada dalilnya perempuan itu dilarang bekerja. Nggak ada. Tapi memang tuntunannya dalam syariat karena membantu suami. Berarti suami butuh bantuan. Kalau sudah cukup berarti istri berhenti. Waduh Ustadz, jabatan kita lagi tinggi-tingginya. Menurut ibu, orang yang laki dan perempuan bekerja, dua-duanya ini orang hebat, gajinya besar, itu karena kebutuhan atau karena karir? Padahal tuntunan dalam Islam, wanita boleh bekerja karena tuntutan kebutuhan. Nah ini satu Bu, mohon dicerna dengan baik-baik ya. Ini saya menyampaikan ini karena agama, bukan karena kata siapa-siapa. Nah berikutnya, ketika laki-laki ini sudah tuntunannya menafkahi, ya, maka kenapa saya tadi katakan istrinya tega banget membuat suaminya berdosa? Karena menganggap semua yang dikasih ke istri adalah punya istri. Karena berarti kalau sudah suami beri uang bulanan ke ibu, dianggap sebagai punya ibu, pribadi ibu, maka sekarang yang menafkahi suami atau istri? Saya ulangi biar jelas. Saya sebagai suami memberikan uang bulanan kepada istri saya kasih 10 juta. Nah ini kan bayangan istri kan sudah dikasih ke istri, berarti haknya istri. Ketika saya kasih 10 juta ke istri, maka uang belanja, makan, kebutuhan rumah tangga, listrik, air, PAM, telepon dan lain-lain itu kan yang bayar istri dari uang 10 juta. Kalau istri menganggap itu punya istri, sudah dikasih ke istri, haknya kan sudah berpindah. Berarti sekarang yang menafkahi tiap bulan suami atau istri Bu? Istri. Berarti ini sejalan atau tidak sejalan dengan An-Nisa ayat 34? Maka suami statusnya berdosa karena belum menafkahi. Jadi ibu-ibu jangan baper, ibu-ibu juga jangan marah ketika status uang bulanan yang dikasih kepada ibu-ibu sebetulnya statusnya apa? Hak kelola. Nah, jadi mohon maaf Bu ya, ini polling akhirnya berpindah nih hasil survei. Yang tadinya paling kuat ya adalah nomor 1 ya, yang menganggap bahwa uang yang diberikan ke istri adalah punya istri, sekarang mulai bergeser. Walaupun saya tahu ada yang belum ikhlas. Ya, ke nomor 2. Apa Bu? Uang bulanan nafkah yang dikasihkan untuk keluarga kepada ibu-ibu statusnya apa? Uang hak kelola yang dikelolakan kepada istri untuk dibelanjakan untuk keperluan rumah tangga. Alhamdulillah. Ini disadari dulu di sini Bu. Artinya kalau ini sudah oke, baru kita lanjut berikutnya. Karena kita akan membicarakan masalah nafkah. Sekali lagi, ibu-ibu sudah ridho ikhlas berpindah ke nomor 2. Ridho ikhlas Bu ya. Nah, di dalam Islam itu apa yang terucap Bu? Masalah ibu di dalam hati masih ngedumel, ya nantilah. Memang perlu waktu. Ya, memang perlu waktu. Ya. Jadi sekali lagi di dalam syariat Islam, uang bulanan yang dititipkan kepada istri, mohon maaf yang diberikan kepada istri, istriku ini bulanan kepada engkau, silahkan untuk bayar listrik, air, PAM, anak sekolah, makan dan kebutuhan-kebutuhan lain, cicilan-cicilan lain sampai dengan sedekah, sampai IPL dan lain-lain, sejatinya masih punya uang suami. Siapa yang mengelola? Istri. Alhamdulillah. Nah sekarang kalau bicara istri yang mengelola, mohon maaf, kalau dalam perusahaan ada bendahara,
bendahara, misalnya ibu-ibu pernah menjadi bendahara kajian, kalau ada pengelolaan ada sisanya dikasihkan ke bapaknya lagi atau buat ibu-ibu? Ini masih belum bisa move on juga hari ini ya. Siapa bendahara pengajian hari ini? Coba ibu bendahara pengajian, kalau ada sisa diberikan lagi ke masjid apa buat sendiri? Ke masjid. Jadi kalau ada uang bulanan suami sisa diberikan lagi ke suami atau buat ibu-ibu? Masya Allah, inilah perempuan. Makanya bapak-bapak harus paham ya, perempuan itu tercipta dari tulang rusuk kita bengkok. Sudah tahu ilmunya tapi tetap nggak mau, pokoknya buat saya Ustadz gitu ya. Ini wanita bengkok, wajar Bu, dan saya sebagai laki-laki tahu, istri saya perempuan juga sama, apalagi kalau sudah manja Bu, Masya Allah. Nah suami yang salah ketika istrinya manja, dia malah marah ya, karena memang dia seperti itu, kodratnya wanita itu bengkok Bu, tulang rusuk nggak ada yang lurus, bengkok. Makanya bagi seorang suami harus meluruskannya itu pelan-pelan. Kalau kasar patah Bu, patah pasti. Makanya disitulah kenapa suami yang hebat hari ini adalah suami yang sabar terhadap istrinya. Kalau istri sudah sabar kepada suami, sudah memang itu kewajibannya kan. Asyah sabar kepada Fir'aun, ya kan, suaminya seperti itu sabar, dan itu adalah ciri wanita soleha, sabar kepada suaminya. Cuman hari ini yang lebih hebat adalah ketika suami sabar kepada istrinya, itu luar biasa Bu ya. Nah saya sampaikan tadi, ilmunya adalah ketika ibu mengelola harta suami untuk di kebutuhan rumah tangga, maka ketika itu dijadikan kebutuhan rumah tangga tadi bukan punya ibu, maka itu juga, ini perhatikan, mohon maaf, ini juga merupakan hal yang akhirnya menjadi dasar kenapa ibu-ibu hari ini banyak yang menderita, karena uang bulanan itu bukan nafkah buat istri. Perhatikan Bu, kalau suami ngomong saya sudah menafkahi istri tapi dia hanya memberikan makan bulanan itu kan artinya dia ngasih ke istri untuk istri membeli makanan. Suami ikut makan nggak? Ikut makan dia. Maka untuk kebutuhan itu habis, maka sebetulnya dia belum menafkahi istrinya. Itu beda Bu. Maksudnya gini Bu, artinya belum menafkahi dalam arti yang lebih luas. Kalau nafkah dari suami itu hanya sebatas apa? Pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Artinya itu nafkah yang paling minim. Lah kalau sampai yang paling minim saja itu tidak diberikan, maka muncullah tadi ya Sahabiah Hindun tadi yang melaporkan suaminya pelit, bakhil tadi, buat makan aja nggak ada, maka dia boleh mencuri uang suaminya. Tapi kalau itu sudah dipenuhi, maka suami sudah menafkahi istrinya, tapi memang minimalis. Karena kebutuhan istri itu kan bukan cuman makan, pakaian, dan tempat tinggal. Istri juga butuh obat-obatan ketika dia sakit. Istri melahirkan juga butuh biaya. Istri juga punya perhiasan. Perhiasan di sini macam-macam Bu ya. Saya kadang-kadang, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kadang wanita itu kan paling suka diberikan perhiasan ya Bu ya. Nah perhiasan ini kan kadang identiknya dengan emas. Padahal sebetulnya perhiasan ini kan kata dasarnya perhiasan itu yang menghiasi wanita. Apa saja. Apakah itu berupa gelang, nggak harus emas. Apakah dia dibelikan mutiara atau apa, itu semua. Oh itu lebih mahal Ustadz mutiara. Bukan, maksud saya mutiara itu ada kelas-kelasan Bu ya. Jadi artinya istri juga butuh untuk berhias dia, untuk suaminya, bukan untuk orang lain ya. Artinya itu kebutuhan juga. Jangan sampai seperti orang hari ini pengen istrinya kayak artis tapi nggak dimodalin. Iya kan, nuntutnya kayak artis. Ustadz gimana ya, di luar saya ini lihatnya itu barbecue, lihatnya pizza, sampai di rumah lagi-lagi lodeh sama tempe Ustadz. Saya bosen.
Nah saya tanya sama orang ini, lah kamu modalin nggak dia, istri kamu? Ya enggak sih. Ya kamu yang salah lah. Gimana Anda pengen istri itu kayak barbecue sama pizza, ya tapi Anda dananya cukup untuk tempe sama lodeh, kan nggak masuk akal di sini. Nah ini kadang-kadang juga, mohon maaf, termasuk nafkah yang banyak dilupakan kepada suami, menuntut istrinya untuk tampil cantik, untuk tampil menawan, untuk tampil melayani dia dengan baik, tapi dia tidak pernah dimodalin. Nah inilah yang saya maksud dalam hal ini ya. Jadi suami itu harus gentleman juga. Kalau Anda menuntut istri Anda seperti itu, ya Anda kasih modal dia, Anda rawat dia ya. Jadi dalam hal ini Bu, ada nafkah yang sifatnya primer dasar, tetapi ada yang sifatnya, sekarang saya mau nanya, kalau kita sama anak-anak kita, nafkah ke anak-anak kita itu hanya butuh makan, tidur, dan pakaian aja, apa kadang dikasih uang saku untuk dia jajan? Nah di situ juga berlaku untuk ibu-ibu. Ketika ada seorang suami punya rezeki, tolong jangan dilupakan, ibu-ibu juga butuh jajan. Ibu-ibu juga butuh untuk beli sesuatu di luar itu. Betul tidak Bu? Nah ini saya dukung Bu. Ya, Ustadz bagus nih. Sepakat nih saya Ustadz. Artinya apa? Hari ini, mohon maaf, seorang suami harus cerdas. Dalam hal ini dia harus adil. Ada nafkah untuk keluarga dia kasih, nafkah untuk keluarga juga buat dia makan juga. Tapi harusnya yang buat istri sebaiknya dipisahkan. Nah ini mohon bagian ini dicermati Bu ya. Saya nggak mau nanti pulang ibu bermasalah sama suami gara-gara ikut kajian. Orang ikut kajian itu kan harusnya suami istri tambah sakinah mawaddah warahmah, ini malah tambah ribut. Karena apa? Ngantuk waktu kajiannya. Jadi seperti ini Bu, mohon maaf. Ketika istri itu dikasih nafkah atau diberikan sebagai wakil untuk kebutuhan rumah tangga, tolong sebagai seorang suami ya memberikan keleluasaan kepada istri supaya istrinya tidak berdosa. Nah ini lagi-lagi saya masih bingung nih Ustadz, kenapa istri jadi berdosa? Ceritanya begini Bu, suami ketika memberikan uang nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, di sana kan berarti akadnya supaya istri untuk kepentingan rumah tangga, baik untuk makan, untuk keperluan sekolah, kebutuhan sehari-hari, bayar listrik, PAM dan segala macam. Di situ ada nggak ngasih kepada mertua? Nggak ada. Ada nggak ngasih pinjaman ke adik ipar, kakak ipar? Nggak ada. Ada nggak ngasih di situ khusus budgetin buat arisan? Nggak ada Bu. Mohon maaf. Di sana adalah kebutuhannya rumah tangga. Sehingga hari ini banyak wanita berdosa ketika akadnya dikasih uang 20 juta untuk kebutuhan rumah tangga, sama dia pakai untuk transfer ke bapak ibunya istrinya. Assalamualaikum, Nduk, ini bapak mau beli kulkas, harga kulkasnya 3 juta, bapak punya uang 2 juta, bisa nggak Nduk kamu transfer uang 1 juta? Siapa nanti genduk transfer uangnya 1 juta, ditransfer 1 juta, ngambil dari uang bulanan. Ini kalau tidak ada izin, itu namanya mencuri uang suami. Naudzubillah min dzalik. Inilah muamalah terkecil dalam rumah tangga yang dosa itu dimunculkan karena ketidakpahaman. Ustadz, saya sudah ngasih tahu kok ke suami. Setelah saya transfer, siangnya saya bilang, malamnya Pak, tadi aku transfer kepada umi aku, abi aku. Ini namanya minta izin apa pemberitahuan? Pemberitahuan. Ngaku kalau tadi pagi habis mencuri. Ini ada ibu-ibu yang sampai nggak terima, kok saya jadi mencuri Ustadz? Sebentar, yuk kita cooling down dulu. Saat ibu hamil, ibu ngelihat tetangga itu punya mangga, rasanya kan kadang-kadang orang sekarang itu kadang ngidam. Begitu melihat mangganya setengah matang, mengkel, rasanya pengen makan. Tapi anehnya ibu-ibu nggak mau nunggu sore pulang tetangganya, Pak ambilin sekarang, nih bayinya minta sekarang. Ketika suami dipaksa ngambil, dimakan, sorenya kan
Pulang tuh kan tetangga, assalamualaikum bapak, maaf punten, ini cabang bayi minta itu tadi kelihatannya ya Allah mengkel pak, jadi saya mohon maaf tadi saya makan duluan dari baru ngomong sekarang. Oh iya bu nggak apa-apa, padahal dalam hati baru ngaku maling tadi. Kalau dia minta izinnya setelah dimakan namanya minta izin atau pemberitahuan bu? Minta izin atau pengakuan dosa bu? Pengakuan dosa. Makanya dalam Islam itu jelas, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, penuhilah akad kalian. Ketika ibu sudah minta izin dulu baru halal. Maka yang tadi saya ceritakan, sebelum ibu transfer, kalau mau menggunakan uang bulanan, ibu telepon suami dulu, assalamualaikum sayangku, ini abi umiku mau beli kulkas, uangnya kurang 1 juta, boleh nggak aku minta uang abi 1 juta untuk bantu bapak ibuku? Oh iya nggak apa-apa, nanti kalau bulanan kurang aku tambahin. Hidup nikmat nggak bu? Nikmat. Nggak Ustadz, gampang, suami saya mah nggak akan pernah nggak mau, takut sama saya Ustadz. Bukan gitu bu, suami anda mungkin takut tapi ibu tetap berdosa. Belum lagi kalau ibu ikut arisan, suami gaji 10 juta, ikut arisan cuma 1 juta tapi 5 tempat, 5 kocokan dia bulan, berarti 5 juta buat arisan. Yang jadi masalah ketika makainya pakai uang suami, begitu dapat cicing baik gitu kan, diem aja itu kan. Suami bingung, perasaan ikut 5 kali arisan. Mah kamu ikut 5 arisan udah pernah dapat belum? Ya sudah. Dan terus uangnya kemana? Nih jadi ini tuh, jadi cincin. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu gimana suami nggak stres coba bu? Hah? Suami capek, keringat, peluk gitu kan, kaki jadi tulang, kaki jadi tulang, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, banting tulang gitu kan. Ikut arisan 5 tempat. Apalagi ibu-ibu sosialita, ada yang arisannya sekarang 100 juta sekali ngocok. Berarti kalau 10 orang sekali dapat 1 M. 1 M itu cuman keluar ya di Jakarta, keluar cuman dapat 2 barang, tas sama sepatu, masing-masing harganya 500 juta coba. La haula wala quwata illa billah. Nah itu loh bu, saya ingin menggarisbawahi di sini supaya istri kita tidak berdosa. Seorang suami tolonglah berikan dia keluangan dari rezeki yang merupakan nafkah pribadi buat dia. Berikan dia kayak bahasa kita gaji lah buat. Mohon maaf ya, saya ini terpaksa ngomong sama bapak-bapak. Bapak-bapak, Anda itu kan gaji karyawan di kantor yang memberikan omset buat Anda. Kadang cuman memberikan laporan keuangan aja Anda gaji. Ini nyuciin baju Anda, masakin Anda, ngerawat anak Anda, nidurin Anda. Bayangkan, itu digaji apa enggak? Masya Allah, ini banyak yang enggak digaji nih, gimana ceritanya? Ustadz, kemarin mungkin ada yang curhat, saya digaji alhamdulillah 2M Ustadz. Masya Allah, banyak banget. Bukan, makasih mah, cuman ngomong makasih 2M. Makasih mah, itu aja kalau nggak lupa ngomong makasih. Maka suami tolong banyak-banyak berucap terima kasih kepada istri. Ya kadang-kadang istri yang cerdas, Pak, aku nggak butuh terima kasih, yang penting yang warna merah aja. Repot ibu-ibu zaman now ya, nggak butuh terima kasih ya, lebih berharga kalau papa ngasih amplop. Jadi bu, ini dalam rumah tangga sebaiknya ketika memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah dibedakan mana yang untuk kebutuhan rumah tangga, suami juga makan di dalamnya, dan ini ada yang feel free pakai. Misalnya ada orang ngasih sebulan 5 juta, kasih ke istrinya, istriku ini 5 juta buat kebutuhan kita rumah tangga, ini 1 juta buat kamu. Kira-kira ibu seneng apa enggak? Nah ini tips bagi suami, buat yang pengen diservis lebih sama istrinya, tolong kasih kelebihan. Hari ini banyak orang yang keliru. Rasulullah SAW ketika ditanya,
"Ya Rasulullah, ini ada 1 dinar, buat siapa? Buat kamu." Berarti ketika kita punya rezeki yang harus dinafkahi siapa? Seorang suami? Suami dulu, betul. Berikutnya siapa? Keluargamu, istrimu. Habis itu anak-anakmu, habis itu mungkin pembantunya. Artinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberitahu bahwa nafkah itu kan sebetulnya nafkah, infak, ya, asal katanya kan infak. Artinya infak yang terbaik itu adalah infak buat keluarga. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya nih, ya, gimana sih urutan memberikan infak? Infak itu kan ada, ya, yang diberikan untuk jalan Allah, untuk membebaskan budak, untuk memberikan kepada fakir miskin, dan ada untuk keluarga. Itu infak juga. Dan ternyata sebaik-baik infak adalah infak kepada anak dan istrinya. Ini tolong diingatkan. Hari ini orang banyak yang aneh. Kepada teman-temannya dia bisa traktir, bisa makan jutaan, dia bisa membelikan apa, ngopi, sekali ngopi bisa jutaan, tapi istri dan anaknya dikasihnya berasnya beras Bulog. Naudzubillah. Anda gimana cara pikirnya? Harusnya Anda sejahterakan dulu anak istri Anda. Kalau anak istri Anda memang sudah merasakan, ya, suaminya itu alhamdulillah berhasil, punya rezeki banyak, baru Anda silahkan traktir orang lain. Jangan kebalik. Karena bikin konten dan sosialita, akhirnya dia traktir teman-temannya, tapi istrinya di rumah makan seadanya. Ingat ya, sebaik-baik infak adalah infak kepada keluarga. Ustadz, bukannya keluarga itu wajib dinafkahi, bukan infak, Bu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya mengatakan bahwa nafkah kepada keluarga itu adalah infak? Karena supaya laki-laki tahu ketika dia menafkahi keluarganya, dia dapat pahala yang besar. Jadi bukan tanpa, misalnya gini, ada orang menafkahi keluarganya nggak dampak apa-apa, salah, Bu. Nafkah ini, infak ini ternyata ketika menafkahi anak istrinya juga dapat pahala, sama dengan orang infak kepada orang lain. Hari ini mindsetnya ditutup, ngasih makan ke anak istri kewajiban, nggak ada apa-apanya, infak kepada orang lain lebih besar. Ada nggak sih orang-orang yang kayak gitu? Ketika dia berinfak ke orang lain besar, tapi ke keluarganya malah enggak, kecil. Kadang-kadang ada orang seperti itu, Bu. Padahal yang harus diutamakan siapa? Keluarga, istri dan anak-anaknya. Itu wajib, Bu. Jadi menafkahi istri dan anak-anaknya hukumnya wajib. Kadang ada suami yang bertanya, emang kewajibannya kenapa, Ustaz? Karena istri Anda sandra seperti burung yang Anda taruh dalam sangkar. Dia tidak, coba Anda bayangkan betapa orang-orang yang dulunya, ya, dari orang-orang yang berada disekolahkan di sekolah-sekolah yang terbaik, dia adalah orang-orang pintar. Sebelum menikah dengan Anda, dia adalah orang-orang yang berprestasi, bekerja di tempat kantoran atau bekerja di tempat mana, mendapatkan gaji yang besar. Sekarang Anda nikahi, Anda taruh di dalam rumah seperti burung dalam sangkar, Anda tidak berikan apapun kepada dia. Naudzubillah min dzalik. Bagi Anda yang suka menaruh burung itu dalam sangkar, Anda perhatikan itu burung, Anda beri makan, Anda beri vitamin, tapi gimana sama istri-istri Anda? Istri itu adalah bagaimanapun juga, itu adalah orang yang sudah Anda sandra, yang tidak bisa kemana-mana. Maka pergauliah dia dengan baik, berikan dia nafkah yang terbaik. Ya. Tuntunannya jelas, ya, di dalam Al-Quran tuntunannya sangat jelas. Dalam At-Tolak ayat 7, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, liyunfik du sa'atin min sa'atihi. Kalau orang nih, ya, cara seorang laki-laki memberikan nafkah kepada para wanita, kepada para istrinya dan anak-anaknya adalah ketika dia mempunyai rezeki yang banyak, maka harusnya banyak pula ke istri-istrinya. Ini perintahnya Allah loh.
hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Artinya apa? Kalau orang hari ini Allah kasih dia kelebihan rezeki, Bu, tolong istri dan anak-anaknya juga dikasih kelapangan rezeki. Itu memang haknya dia, perintahnya Allah seperti itu. Namun juga Allah berfirman di sini, ya, wa man qudira alaihi rizquh. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala ternyata menyempitkan rezeki dia, maka dia juga disuruh memberikan rezeki sesuai kemampuannya. Disinilah ibu-ibu dipertaruhkan kesolehannya. Ketika suami hanya memperoleh rezeki yang terbatas, maka tolong diterima. Kenapa? Karena di sini Allah sudah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan intinya. Artinya orang itu tidak diberikan beban di luar memang kemampuannya. Kalau Anda komplain terhadap nafkah suami, mohon maaf, maksudnya gini Bu, ada orang yang mampu ngasih makan ke istri, untuk makan tiap harinya itu selalu ada ayam, selalu ada daging, bahkan bisa steak. Saya punya teman, Masya Allah tabarakallah, memang karena dia diberikan kelebihan rezeki, itu sekali makan siang, kadang kan saya ngomong sama istri saya, kamu kebutuhan sehari berapa makan? Berapa kira-kira Bu kebutuhan Anda selama ini kalau punya suami istri dengan 2 orang anak? Kira-kira kebutuhan sehari-harinya makan 3 kali, pagi, siang, sore, kebutuhannya berapa Bu sehari? Yang normal, ada yang 100, ada yang 150, ya kan? Ya kan, artinya itu buat 3 kali makan Bu. Itu orang ya yang bisa dikatakan masih inilah, ya masih tawaduk lah istilahnya. Bisa makan, masih tetap ada ayamnya, masih. Itu untuk 3 kali makan Bu ya. Cukup Bu 150.000? Ada yang diem aja, berarti nggak cukup. Ketahuilah bapak-bapak, 150 sehari itu nggak cukup. Ibu jujur aja kalau memang nggak cukup. 200 Ustaz, udah mulai naik gitu kan. Artinya apa? Ketika 150.000 ini cukup untuk kebutuhan 1 hari, artinya di situ kebutuhan minimal mereka. Tapi ini Masya Allah tabarakallah, teman itu ada yang sekali kalau makan itu untuk pesen di luar, mungkin pakai online, itu sekali datang, itu sekali mesen untuk mereka makan, itu ada yang 300, ada yang 400.000 sekali makan. Berarti kalau 3 kali 1 hari 1,2 juta Bu. Ada Bu. Tapi mohon maaf, jangan terlalu sering lihat yang gitu. Hari ini ada orang gajinya cuma 1,7 juta, tapi tetap bisa makan 3 kali sehari Bu. Jadi ternyata tadi sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laisal gina an kasrotil ard, walakinal gina gina nafs. Kaya itu letaknya bukan pada banyaknya harta, tapi pada perasaan cukup hari ini. Jadi kalau ibu sudah merasa cukup, maka selamat, ibu adalah orang yang menjadi orang paling kaya hari ini. Tapi kalau ibu tidak pernah merasa cukup, suami ngasih 10 juta kurang, 20 juta kurang, 50 juta kurang Bu, naudzubillah min dzalik Bu hari ini. Saya kemarin ngobrol dengan klien bisnis, saya yakin dia ini orang kaya memang karena dia memang udah keliling dunia ya, berapa kali selalu ya di Saudi itu udah bolak-balik, kadang menetap di Saudi, kadang dia balik ke Indonesia gitu kan. Saya yakin. Dan qadarullah istrinya masih 1. Dia ketika ngomong itu membuat saya jadi berpikir, Ustaz, godaannya ini berat ya memang ya. Kenapa? Iya, kadang sama istri kita ini kita cuman telat ngasih. Saya yakin dia kalau ngasih itu nggak mungkin 1 digit ke istrinya, pasti 2 digit, karena dia orang kaya. Tapi dia masih ada ngeluh, masih aja komplain. Iya nih Ustaz, istri nih kadang-kadang ya Allah cuman telat aja ngomel Ustaz. Telat loh, bukan ngasih loh. Ini saya nggak ngomongin siapa-siapa Bu ya, saya cuman ngomongin ini ada orang curhat ke saya, dia bilang istri ini kadang-kadang telat aja ngomel Ustaz. Nah akhirnya saya tahu kenapa teman-teman saya, kata dia, itu akhirnya milih kadang-kadang yang murah Ustaz. Maksudnya gimana Pak? Itu di Singapura cuma 30 juta Ustaz.
sudah lebih muda, pelayanannya juga. Naudzubillah min dalik. Anda berarti melihat zina lebih baik daripada dengan istri. Saya katakan kepada Dina, ya ahi, memang kelihatannya berzina itu lebih murah. Memang kelihatannya yang sesuai syariat ini bagi Anda mahal dan bagi Anda mungkin menyakitkan. Tapi ada keberkahan di sana. Hah? Orang-orang itu, ini mohon maaf Bu ya, saya katakan seperti ini supaya ibu itu juga tahu ngerti ilmu dasar psikologis laki-laki. Ini sedikit saya beritahukan supaya ibu bisa tahu. Laki-laki itu sebetulnya Bu, itu bisa dikasih sangkar Bu. Wah ini ilmu mahal. Jadi bukan cuma burung aja yang bisa disangkar. Laki-laki itu bisa dipenjara Bu. Masalahnya ibu bisa nggak memenjarakan dia hanya untuk ibu, itu saja. Mau tahu nggak Bu ilmunya? Hah? Mau tahu nggak Bu, bagaimana suami itu bisa dipenjara oleh ibu-ibu? Nah, ini nggak apa-apa lah ada bapak-bapak yang hadir ya, mungkin senyum-senyum dia. Jadi gini Bu, laki-laki itu bisa dipenjarakan, bisa tidak berkutik di hadapan wanita. Itu bukan karena kecantikan atau kekayaan istrinya ternyata. Apa Bu yang membuat laki-laki itu istilahnya nurut kepada istrinya? Pelayanan, iya, mungkin salah satunya. Tapi ternyata yang membuat laki-laki itu dia bisa dipenjarakan oleh banyak ibu-ibu hari ini, karena laki-laki hanya butuh dihargai. Kelihatannya sepele Bu ya. Ya saya sudah menghargai suami saya Ustadz. Mohon maaf, siapa yang hari ini masih menghargai suaminya, masih menghormati suaminya dengan kehormatan dan penghargaan yang lebih? Artinya apa Bu? Suami itu butuh dihargai. Berapa banyak hari ini suami ketika memberikan rezeki kepada istrinya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nih papa pulang bawa cuman segini Pak. Astagfirullahaladzim. Jawabannya itu cuman segini Pak. Benar nggak ada yang kesisa dalam tas? Jawaban kedua, kok sama sih kayak bulan kemarin? Kok gajinya nggak naik-naik sih Pak? Dapat uang yang ngomong, Pak gas sekarang mahal, beras naik. Berapa banyak hari ini, mau dia cukup, mau dia lebih, mau dia kurang, ketika suami memberikan rezeki kepada istrinya, ya Allah papa terima kasih, langsung disikap, diciumin suaminya, diberikan servis yang luar biasa. Ada di sini yang seperti itu, yang girang banget kayak dapat lotre kalau habis dapat bulanan. Paling banter, makasih Pak, senyum gak lebar, nerimanya pakai daster bau kencur, bau minyak angin. Ya Allah, mohon maaf Bu, suami di sana banyak melihat yang lain, karena ini saya kasih tahu ya, para mohon maaf ya, pelakor, orang membandingkan pelakor kan, perebut laki orang ya, itu karena mereka mulutnya manis-manis Bu. Mereka itu di sana memperlakukan suami-suami yang mungkin tidak setia kepada istrinya itu dengan segala macam yang tidak didapatkan di rumah tangga mereka. Sampai ada orang ini ya selingkuh sama orang yang lebih jelek, itu ditanya, kenapa kamu kok bisa selingkuh sama orang, istri kamu lebih cantik? Soalnya dengan ini saya diperlakukan seperti seorang suami. Kan udah skakmat itu Bu. Berarti istrinya yang cantik ini tidak memperlakukan dia seperti suami, membentak suaminya, gak nurut sama suaminya, berani kepada suaminya. Itu mungkin yang membuat orang itu berpaling Bu dari ibu-ibu. Mohon maaf, secantik apapun orang, laki-laki itu kan secantik itu hanya sesaat Bu. Tapi itulah yang aneh dari laki-laki. Laki-laki itu hanya minta dihargai aja dia, minta dihormati. Sekarang saya mau nanya, siapa yang dari ibu-ibu jamaah di saat ini yang hadir, yang masih tiap hari ya menyediakan bajunya suami ditaruh di kasur, dalemannya suami, sepatunya disemirin, apanya disiapin, memberikan bekal kepada suami setiap hari? Siapa? Masya Allah, masih banyak, alhamdulillah.
Ada yang jawab tergantung tanggal Ustaz. Kalau tanggal muda saya kayak gitu. Kalau tanggal tua ya saya bajuku mana? Ada di ambil sendiri. Bahkan ada saya makannya apa? Ada telur di kulkas. Suami nyeplok sendiri. Ya Allah, saya bilang. Makanya jangan, nggak heran kalau di luar sana, Bu, mohon maaf ya, selingkuhan mereka itu kadang-kadang kalau ini saya tahu juga dari, bukan dari yang suka selingkuh, maksudnya orang-orang ini pada ngasih taunya gini, Bu. Kalau yang lagi sama keluarga, dia ngomong sama selingkuhannya, saya lagi sama istri saya. Itu dijawab apa coba sama selingkuhannya? Take your time. Bayangkan. Pengertian banget nggak ini perempuan? Pengertian. Ini kita lagi kerja, suami lagi ditelepon istrinya, miss call 34 kali. Dia angkat buruan. Ini Bu, mohon maaf. Jadi suami itu butuh dihargai. Ini kalau bapak-bapak di sebelah sana betul tuh Ustaz. Saya hanya mau dihargai. Lo bener Bu. Makanya kadang-kadang disinilah ketika ibu tahu ilmunya, ini sedikit ya, insya Allah ibu bisa memenjarakan laki-laki. Nggak akan kemana-mana Bu. Dia hanya butuh dihargai, dihormati, diperlakukan lebih, bak raja. Ya, jadi mulai sekarang kalau dapat rezeki dari suami, mau kurang, mau lebih gimana Bu? Seperti dapat lotre, teriak-teriak ya. Makanya pulang dari sini katanya ini pengajiannya gimana ya, kok aneh. Habis pulang dari pengajian, terima duit, ya kan? Sambil wah seneng banget, ya Allah Bu. Bu, sekarang sosmed ini sudah naudzubillah min dalik. Dia ngelihat di TikTok di mana perempuan yang joget-joget seperti itu, Bu. Naudzubillah. Hah? Istrinya di rumah jemedut aja kan, mulutnya ditekuk gitu. Ya gimana coba? Dia nggak stres Bu. Makanya banyak sekarang laki-laki itu kalau di kantor uring-uringan marah-marah, itu biasanya tandanya di rumah dia apa Bu? Tertekan. Nah gimana kalau laki-laki yang diem di kantor, diem aja nggak pernah marah-marah, itu ternyata lebih tertekan dalam rumah. Jadi salah semua gitu ya. Jadi mohon maaf Bu, sekali lagi, kalau ibu dapat nafkah dari suami, tolong hargai yang pertama dan jangan lupa bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabillah lasyadid. Kalau ibu sejatinya marah dengan suami, nggak terima dengan rezeki suami, ini dalam surat At-Tolak, siapa yang ngasih rezeki suami? Allah. Maka barang siapa kufur terhadap rezeki dari suami, maka sejatinya dia sedang kufur terhadap Allah. Naudzubillah min dzalik. Baik. Berikutnya Bu, apa yang memang hari ini orang jarang melupakan nafkah kepada istrinya? Tadi yang sudah disinggung di awal. Istri itu juga butuh perhiasan. Perhiasan ini dalam artian tidak mesti perhiasan itu emas apa yang bisa menghiasi dia. Kalau istri memang cantik, kalau pakai bando, belikan bando. Kalau kok yang murah-murah gitu Ustaz? Ya kan tergantung. Kalau memang suaminya sanggup memberikan dia perhiasan, mohon maaf Bu ya, ini sedikit ilmu. Harusnya perhiasan ibu itu dipakai saat kapan biasanya? Ibu kan punya emas, punya perhiasan. Biasanya dipakai kalau mau apa? Pengajian, kalau mau ada arisan, kalau mau ada pertemuan, meeting dan lain-lain kan Bu ya? Itu keliru. Harusnya perhiasan terindah kapan Bu dipakainya? Saat melayani suami. Ini ilmu jarang. Ya ini melayani suami pakainya daster bolong-bolong, baunya minyak kayu putih, bawang tadi lupa belum cuci tangan. Ya Allah. Jadi gitu Bu, ini ilmu Bu. Karena orang sering lupa, dia pakai untuk perhiasan, untuk apa-apa, untuk kepentingan orang lain, yang lihat orang lain di luar. Naudzubillah. Cantik ya itu sih. Makanya banyak orang bilang ngomong-ngomong Mahmud, mamah muda, karena dia kalau nganter anaknya dipakai semuanya. Giliran sama suami di kamar copot semua udah. Aduh, nggak karu-karuan. Kasihan Bu suaminya.
Jelas Bu ya. Jadi dia juga butuh dinafkahi di situ. Artinya apa? Nafkah ada yang wajib, tetapi juga jangan lupakan istri juga memperoleh juga kebutuhan yang lain. Makanya kenapa suami sebaiknya memisahkan mana untuk kebutuhan rumah tangga, mana untuk istrinya pribadi. Sehingga kalau suaminya ngasih untuk kepentingan pribadi, contoh sebulan ada yang ngasih 1 juta buat istrinya, bebas nggak dia mau pakai? Ngasih ke orang tuanya boleh nggak? Ngasih ke keluarganya dia, saudara-saudaranya dia boleh nggak? Boleh. Dia mau buat arisan, mau buat apa-apa silahkan, boleh nggak? Boleh. Maka kasih ruang istri untuk itu. Hanya saja Bu, ini sekali lagi tergantung apa Bu? Kemampuan suami. Karena suami itu harus yang memberikan rezeki kepada istri, tidak boleh semuanya. Loh, kok gitu Ustaz? Makanya saya katakan, siapa orang di sini yang semuanya itu dikasih kepada istrinya? Hampir semua, rata-rata semuanya dikasih ke istrinya. Padahal perintahnya dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba' wa bima anfaqu min amwalihim. Min amwalihim itu artinya sebagian harta, bukan semuanya. Maka suami hari ini betapa kasihannya, seluruh harta hasil pengeluaran pekerjaannya 1 bulan dikasih semua ke istri. Kalau mau keluar, mah aku mau keluar minta uang saku. Siapa yang dinafkahi hari ini? Suami oleh istrinya. Ya Allah, kasihan banget. Siapa yang suka suaminya keluar minta uang saku ke ibu-ibu? Ya Allah, tolong dirubah Bu ya. Ketika nerima dari suami jumlah sekian, pisahkan. Pak, ini kamu pegang. Ini mama dari uang papa 25 juta, mama cukup 15 juta, 10 juta pegang Pak. Iya Ustadz ngomongnya 25. Ini suami gajinya 5 juta, butuhnya 10 Ustadz. Ya memang repot kalau kayak gini gitu kan. Tapi yang penting itu apa? Anda bersyukur. Ketika Anda terima 5 juta padahal kebutuhannya 10 juta, Anda curhat sama Allah. Ya Allah, Engkau tahu aku tidak bekerja ya Allah. Engkau tahu aku menjaga kehormatan suamiku, menjaga anak-anakku di rumah. Mungkin aku bisa keluar ya Allah, aku bisa bekerja untuk menambah. Tapi ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak kepada suami hamba sehingga bisa bertambah. Maka dosa yang sangat besar bagi seorang laki-laki ketika istrinya di rumah mendoakan, dia diberikan kelimpahan rezeki, tapi dia pelit kepada istrinya. Nggak boleh seperti itu Bu. Karena apa? Ada andil doa istri. Kalau Anda tidak bekerja di rumah, maka keran rezeki itu kan diberikan lewat suami. Jadi gini Bu, orang nikah itu kan bawa keran, artinya kerja. Begitu menikah kerannya sekarang kan 1, tapi alirannya kan double ini. Paham ya maksud saya ya? Jangan berpikir ini ditutup, ini pengetahuan yang salah ya. Ibu keran ditutup, tapi ini airnya ngalir ke keran suami salah satunya. Jadi ketika ibu banyak berdoa, ini tambah luber di sini, sebetulnya maka tadi perintahnya Allah dalam surat At-Tolak, ketika suami diberikan kekayaan, diberikan kelebihan, harusnya menafkahinya lebih, tidak Bu? Lebih. Paham ya Bu ya? Ini ilmu. Nah ini yang sering dilupakan suami. Ketika dia sudah kaya, dulu waktu pertama nikah ya kan, ngasihnya 5 juta ya kan, masih pakai sepeda. Sekarang naik BMW, ditanya istri berapa, dikasih 5 juta juga. Saya termasuk tipikal setia Ustadz, setia dengan angka. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh seperti ini. Jadi suami tetap harus, kalau dia lapang, kasih lapang. Saat sempit, kasih sempit. Makanya banyak wanita hari ini yang sukses ya dalam rumah tangga, menempuh bahtera rumah tangga lebih dari 20 tahun, 30 tahun, ada yang udah 40 tahun, karena saat suaminya lapang, dia ikut lapang. Saat suaminya sempit, dia pun tidak mengeluh, dia pun ridho terhadap suaminya yang sedang sempit. Alhamdulillah Bu. Jadi ini merupakan pegangan buat kita ya. Istri itu perlu dikasih ya, apa namanya, nafkah tadi itu di luar nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. Kayak gaji aja lah, kasih istri gaji berapa. Dan memang nggak usah, kalau mau hitung-hitungan Bu, sekarang nih ya, saya yakin bapak-bapak nggak akan pernah sanggup
Contoh, ketika ibu nih, kalau gaji suster untuk merawat anak satu orang berapa bu? 3 juta. Anaknya ada 5, berarti 15 juta karena satu anak satu suster. Yang tukang masak berapa? 3 juta juga, udah 18 juta. Yang tukang nyuci 3 juta juga, udah 21 juta. Kalau mau hitung-hitungan kayak gitu, ibu gajinya paling tinggi bu hari ini. Harusnya ya. Tapi kan ketika ibu tidak digaji, itulah wanita solehah yang Allah jamin masuk surga. Ibu pengen gajian apa masuk surga aja? Milih mana? Dua-duanya cerdas memang ibu-ibu. Luar biasa. Ini Pak, kalau mau tahu ibu-ibu itu cerdas. Saya pengen masuk surga juga, tapi ya kelewatan kalau nggak ada gaji Ustadz. Ya, memang seperti itu. Jadi sebaiknya dipisah bu. Inilah yang sering dilupakan banyak orang. Istri juga punya kebutuhan mau beli apa. Dan mohon maaf, saya mudah-mudahan istri saya juga mendengar. Saya termasuk orang yang berterima kasih pada istri saya. Karena apa? Dia sabar. Pernah waktu itu memang dikala kita memang belum mempunyai apa-apa, istri mungkin dikasih baju itu ya mungkin pas lebaran aja, tapi nggak mengeluh, nggak pernah minta perhiasan, nggak pernah minta emas. Masya Allah. Coba bu. Nah ketika sekarang kita mampu, nah kan suatu keburukan ketika seorang suami tidak memberikan kepada istrinya. Suami istri kita ini kan tahan terhadap saat kita sedang miskin, istri kita masih mendampingi kita. Lah kok saat Anda kaya, istri kita tidak diberikan kelebihan? Di mana perasaan Anda sebagai seorang manusia? Artinya pintar-pintarlah Anda berterima kasih pada istri Anda. Nah sebagai seorang istri juga harus menjadi istri yang soleha. Suami maafan, ya alhamdulillah. Suami kurang, ya menerima. Jadi insya Allah sudah ridho bu ya sama suami bu ya. Dikasih banyak ya alhamdulillah, dikasih cukup juga alhamdulillah, kurang juga alhamdulillah. Jangan sampai kayak wanita modern hari ini ya, dikasih lebih alhamdulillah Ustaz, dikasih kurang ya kebangetan katanya. Nggak boleh seperti itu ya, harus menerima bu ya. Jadi itu sedikit materi bu tentang bagaimana hari ini banyak suami yang melupakan nafkah kepada istrinya, ngertinya cuman makan, sudah ngasih tempat tinggal segala macam, tapi ada kebutuhan istri yang lain yang harus dipenuhi, termasuk kebutuhan biologis. Nah ini sering orang melupakan bahwa kewajiban nafkah kepada istri itu ada dua ya, yang berupa jasmani dan biologis. Artinya dua-duanya harus terpenuhi. Ketika ini pendapat beberapa ulama, bagaimana kalau kebutuhan salah satunya tidak terpenuhi? Memang sebagian ulama ada yang memperbolehkan istri akhirnya ya meminta cerai kepada suaminya. Tetapi kalau dia bertahan, itulah surga bagi dia. Jadi pilihannya itu saja bu. Jadi nggak salah apabila dia mampu menafkahi, dia tidak menafkahi, mungkin ada istri yang nggak tahan, dia bercerai. Ya, tapi kalau orang minta cerai karena tidak diberikan lebih, ini yang nggak boleh. Ya, mohon maaf ya. Tidak dinafkahi lahir batinnya, dia juga boleh menuntut bercerai. Tapi kalau tidak, mohon maaf, dia sudah dinafkahi, tapi karena kurang puas atau kurang tidak merasa dilebihkan, ini tidak boleh. Karena itu berarti melanggar syariat. Jadi sekali lagi, nafkah yang diberikan suami kepada istri, ya itu meliputi hal-hal wajib dan turunannya, bukan cuma yang wajib, turunannya juga wajib ya. Jangan sampai akhirnya istri merasa kekurangan. Demikian mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.